Selamat bergabung juga Bapak Direktur Akademik Unsri sudah bergabung ini sebagai tim pemantau untuk setiap proses belajar mengajarnya para mahasiswa dan para dosen dan mahasiswa. Jadi di situ ada tambahan beberapa tim yang dari Unsri untuk melihat kita punya proses belajar mengajar. Oke, baik. Jadi saya lanjut pada materi. Tadi sudah disampaikan bahwa di dalam budaya hukum Mesir kuno ini ada yang namanya tradisi, ada nilai, dan juga sistem sosial yang membentuk hukum Mesir kuno. Untuk sub yang kedua, peninggalan sejarah hukum Mesir kuno itu ada prasasti, ada papirus, dan juga dokumen hukum yang bertahan hingga kini. Kemudian di dalam sub materi yang ketiga, proses pengadilan di Mesir kuno. Dalamnya kita akan bahas mengenai dengan mekanisme peradilan, hakim, dan prosedur hukum kuno. Nah, yang terakhir yaitu hukum berdasarkan konsep ma'at. Nah, di situ kita akan bahas mengenai prinsip keadilan, kebenaran, dan keseimbangan kosmis. Kita masuk pada penjelasan dari budaya hukum Mesir kuno. Pertama itu hukum berbasis agama. Jadi sebelum saya jelaskan ini, sistem hukum Mesir kuno ini, kalau kita ketahui Mesir itu salah satu bangsa dan salah satu negara yang tertua di dunia. Jadi ada dalam buku itu, nanti saudara-saudara bisa lihat di sini. Hukum berbasis agama. Hukum berbasis agama menurut kepercayaan dan keyakinan hukum Mesir kuno itu tidak terpisah dari kepercayaan agama. Nah, kemudian di dalamnya mereka menganggap Firaun itu sebagai wakil dewa di bumi dan sekaligus sebagai hakim yang tertinggi. Itu yang berkaitan dengan hukum berbasis agama. Kemudian sejauh ini bisa dengar ya? Jangan sampai saya sudah bisa Bapak. Bisa ya? Iya, dengar Bapak, dengar jelas Bapak. Kalau ya, tidak jelas kan di disampaikan. Kalau tidak jelas suara saya. Ya Bapak, jelas. Jelas ya? Jelas Bapak. Jelas bukan jelas ya? Iya, jelas Bapak. Oh ya. Kemudian Mesir kuno juga memiliki sejarah yang begitu panjang dan begitu komprehensif tentang sejarah hukum. Nah, Mesir kuno itu kalau diperkirakan itu sudah ada dimulai sejak abad 40 sebelum Masehi. Dan kemudian sampai saat ini berkembang. Sejarahnya terus berkembang sangat pesat. Itu dari mulai dinasti demi dinasti. Itu dari tadi raja Firaun. Kemudian ada yang disebut dengan tradisi lisan dan tertulis. Jadi awalnya hukum diwariskan secara lisan. Namun seiring perkembangan aturan mulai ditulis di atas papirus dan dinding kuil. Itu semacam tulisan itu ditulis dalam diukir di atas batu. Selain di batu, kemudian ada juga di dinding-dinding. Situ mereka menulis, mereka punya pemberlakuan hukum, sanksi-sanksi hukum, aturan-aturan hukum. Nah, itu masih kalau secara lisan itu hanya semacam
tanda saja, satu bentuk tanda, ada batu di situ menjadi batas di suatu wilayah, itu menjadi sebuah tanda bahwa itu hukum berlaku di situ. Sementara mulai perkembangan zaman, akhirnya mereka mulai membuat dalam bentuk tertulis. Nah, tertulis itu awalnya tidak tulis dalam kertas, tetapi ditulis di dalam di atas batu, kemudian juga di dinding gitu. Jadi ini seputaran budaya hukum Mesir kuno. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan Firaun sebagai sumber hukum. Mereka menganggap Firaun sebagai sumber hukum. Seluruh hukum bersumber dari kekuasaan Firaun. Kemudian kerajaan memiliki kekuatan hukum tertinggi di seluruh wilayah Mesir. Kalau Firaun itu mereka menganggap itu sebagai sumber hukum mereka. Kemudian yang terakhir terkaitan dengan hierarki sosial dan hukum. Dalam hierarki sosial dan hukum ini penerapan hukum dipengaruhi oleh status sosial. Itu ada bangsawan, petani, dan budak mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda. Nah, di sini sejarah hukum ini kan kita mulai melihat pada dasarnya bahwa kita melihat perkembangan mulai munculnya adanya hukum, karena dulu kan kalau tidak digunakan hukum pasti kan yang terjadi itu saling membunuh, ya toh, dan lain sebagainya. Makanya hadirnya hukum untuk membatasi itu. Gitu. Nah, itu budaya hukum Mesir kuno. Nanti Bapak Ibu saudara-saudara para mahasiswa bisa dapat melihat dan baca secara lengkap dalam buku yang sudah di-share. Kalau sudah hilang juga kasih tahu kalau sudah hilang. Jangan sampai sudah tidak ada. Bapak belum sudah dikirim tapi ada yang sampaikan, Bapak kami belum dapat materi, kami belum terima buku. Itu juga mungkin Bapak bertanya. Itu buku itu kemarin dikirim di grup ini kah Bapak? Nah, ini kalau saya sudah kirim di buku di grup ini, di grup sejarah hukum kelas A dan B. Ada juga sejarah hukum kelas A dan kelas C dan D. Itu sudah share beserta dengan kode kelas yang saya sudah buka. Mungkin Bapak, saya kebetulan baru hari ini dimasukkan sama IPA, jadi saya belum tahu juga di-share. Ya baik. Setelah ini mungkin nanti saya share kembali. Terima kasih. Mulai dari materi, mulai dari buku dan kode kelas untuk dapat bergabung. Nah, sebelum saya lanjut di sub yang kedua, bahasan yang kedua itu, untuk kode kelas itu harus menggunakan email kampus ya. Kalau tidak menggunakan email kampus pasti tidak bisa tidak dapat bergabung. Nah, karena tinggal diklik kodenya langsung bisa bergabung di kelas di Google Classroom. Untuk diketahui oleh Bapak Ibu para mahasiswa semua bahwa tugas tidak lagi di print out lalu dikumpulkan, tetapi kemudian dibuat dalam bentuk Word lalu dikirim melalui Google Classroom. Nah, itu yang banyak terjadi di kelas C dan D, itu banyak yang masih belum tahu. Nanti mudah-mudahan seharusnya sore ini saya offline, tapi karena ada panggilan mendadak akhirnya saya harus online. Nah, sebelum saya lanjut juga, ketua kelas mungkin nanti sebentar sebelum akhir dari pertemuan kita pada hari ini, mungkin sebentar bisa dapat screenshot atau lihat nama-nama yang hadir di sini. Ini ada jumlah total semua di peserta di dalam Google Meet ini, meeting ini itu ada 39, berarti 37 mahasiswa. Nah, ini baru 38. Karena kami 2 Pak Odilo, 36 karena di sini ada
kepala direktur akademik Unsri yang bergabung juga jadi 37. Nanti di screenshot supaya jadi itu dan lalu dikirim ke grup supaya sebentar kita bisa lihat kehadiran dari masing-masing mahasiswa, kemudian kita dapat mengisi dalam daftar hadir di kampus. Baik, saya lanjut di dalam peninggalan sejarah hukum Mesir kuno. Di situ ada 5. Ada pertama papirus hukum atau legal papiri. Di situ dokumen tertulis di atas papirus muat kontrak perjanjian, wasiat dan catatan persidangan. Papirus Turin adalah suatu dokumen hukum tertua yang ditemukan. Jadi papirus itu sebuah dokumen yang sudah tertua. Dan kemudian prasasti dan relief dinding. Dinding kuil dan makam Firaun mengabdikan dekret kerajaan, hukuman dan aturan yang berlaku. Ini tadi yang sudah disampaikan tadi. Kemudian inskripsi itu di Karnak dan Luxor menjadi sumber penting. Kemudian ada stele pengadilan. Di situ dimaksud stele adalah batu monumen, digunakan untuk mengumumkan keputusan hukum dan deklarasi kerajaan kepada masyarakat luas di tempat umum. Nah, kalau di sini kan kita bisa dapat lihat monumen-monumen yang berupa batu dan lain-lain, itu seperti kita punya Monas sana. Itu juga kan bukan hanya semacam bangunan atau saja, tapi kemudian memiliki arti. Nah, di sini kemudian lanjut catatan Kenilworth dan DRL Medina. Di situ menyimpan ribuan ostraka atau pecahan tembikar yang berisi catatan sengketa, putusan, dan aturan komunitas. Kemudian yang inilah merupakan peninggalan sejarah hukum Mesir kuno. Ada kontrak dan dokumen keperdataan. Di dalamnya perjanjian jual beli tanah, perkawinan, dan pembagian warisan ditulis di atas papirus dan disaksikan oleh pejabat resmi kerajaan. Juga ada yang namanya salah satu peninggalan juga berkaitan dengan yang namanya alimony. Alimony itu apa namanya? Salah satu dokumen yang muatannya terkait dengan putusan pengadilan yang berkaitan dengan proses perceraian antara satu pasangan dan pasangan lain. Nah, itu dokumen-dokumen itu masih tersimpan. Nah, itu peninggalan sejarah hukum Mesir kuno. Nanti dilihat. Nah, kemudian kita masuk pada sub yang berikut adalah proses pengadilan di Mesir kuno. Sejauh ini masih dengar ya?
Sampai tidak dengar. Masih Bapak, masih aman. Masih Pak. Sampai tidak dengar. Nah, ini kalau di dalam proses apa namanya pengadilan Mesir kuno ini, di mana hakim di masa Mesir kuno itu sangat diharapkan untuk selalu berbuat baik dan adil bagi rakyat Mesir, seperti yang terjadi di masa pemerintahan Raja Ramses II, sebagaimana ditulis oleh Diodorus, seorang pengembara yang ahli sejarah dari Yunani. Kalau Diodorus ini kan hidupnya atau apa namanya, dia seorang pengembara yang lebih dari 1000 tahun. Dia punya apa namanya catatan sejarah itu diceritakan di bawah, di mana di dalam istana Raja Ramses II itu terletak di dalam Tebes. Terdapat banyak patung kayu yang mempresentasikan para pihak dalam perkara litigasi. Ada juga mata dari patung kayu tersebut tertuju kepada para hakim yang akan memutuskan perkara. Nah, sedangkan di dalam relief yang terdapat dalam di dindingnya itu terlihat ketua Mahkamah Agung dengan logam mulia bertuliskan kebenaran tergantung di lehernya dan dengan matanya yang tertutup dan banyak buku di sekitarnya. Dari gambar-gambar tersebut melambangkan sikap dari para hakim untuk tidak menerima pemberian apapun dari ketua Mahkamah Agung, harus melihat hanya kepada kebenaran semata. Nah, kehendak agar pengadilan memutuskan suatu kebenaran dan keadilan terlihat pula dalam sebuah instruksi dari Raja Thutmose III pada Rahmire ketika dia diangkat sebagai ketua Mahkamah Agung, yang diantaranya ada sebuah apa namanya percakapan dalam proses peradilan, aturan hukum diletakkan kepada pundak ketua hakim. Itu yang tadi disebut sebagai Rahmire itu. Dan para petugas dibawa ke ruangan pengadilan. Kemudian Raja memerintahkan agar ketua Mahkamah Agung, yang dalam hal ini Rahmire, hadir dalam pengangkatannya itu. Nah, itu Raja mengatakan demikian. Perhatikan mereka dalam ruangan sidang pengadilan. Berhati-hatilah terhadap setiap tindakan dan dukunglah semua orang dalam kerajaan. Sebagai ketua Mahkamah Agung, dia tidak boleh hanya memandang terhadap para pegawai pengadilan dan konselor. Kemudian merupakan kemungkaran kepada Tuhan untuk memperhatikan keberpihakan. Jadi kamu harus bertindak sama untuk semua orang, harus memperlakukan sama antara orang dikenal dan yang tidak dikenal, dan mereka yang dekat sama dengan mereka yang jauh. Seperti itu. Jadi itu yang disebut, mereka menganggap bahwa itulah keadilan sebenarnya. Jadi tidak memandang bulu, entah itu kau apa namanya orang yang tidak dikenal dan yang tidak dikenal dan yang dikenal, atau orang yang sama atau orang yang jauh, dekat dan jauh, tetap pemberlakuan hukum tetap sama. Keputusan itu kalau benar-benar Anda salah, ya putuskan Anda salah. Anda benar, ya disampaikan Anda benar. Itu nanti apa namanya Anda mungkin akan membuat sebuah analisis terkait dengan pernyataan-pernyataan itu, apakah kemudian praktek-praktek kita mengadopsi sistem hukum ini atau tidak, kemudian pemberlakuan seperti ini ada tidak di dalam kita punya sistem hukum pengadilan di dalam